Saya persilahkan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kuandang yang saya sebut nama beliau, Ibu Jane Susan Ibrahim, SPD. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Siti selaku panitia pesantren Ramadan pada tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita masih sampai hari ini sudah melaksanakan pesantren Ramadan sampai di hari ke 5. Alhamdulillah. Sampai hari Jumat nanti ya? Ya, insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlindung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kita haturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk keluarganya, sahabatnya, dan semoga perlimpahan rahmatnya ini akan tercurah kepada kita selaku umat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya diminta untuk membuka kegiatan lomba hari ini. Dan habis. Sebelum saya buka, saya mau tanya dulu, mana peserta yang termasuk dalam lomba kultum pada hari ini? Angkat tangan. Mana? 1, 2, 3, 4, 5. Mana? 6. Mana? Cuma 6 orang? Cuma 6 orang yang ikut lomba kultum hari ini? Berdiri yang ikut lomba kultum hari ini. Saya mau lihat dulu wajah-wajah peserta lomba kultum hari ini. Berdiri. Oke. 1, 2, 3, 5, 6. Mana yang main? Kiranda Ismail mana? Sudah hadir. Kelas 91, program 91 mana? Tidak mengirimkan wakil. 92. Oke, 93. Miranda tidak hadir. 94. Tidak ada juga perwakilan. 95. Oh sorry, 95 tidak ada. 81. 82. 83. Bagus. 84. 85. Oke, good. 71, 72, 73, 74. Mana 74? Angkat tangan di sini kelas 74. Mana 74? Angkat tangan di sini kelas 74. Jessica. Mana kelas 74? Coba angkat tangan. Semua kelas 74 angkat tangan dulu. Mana saya mau lihat kelas 74. Oke, dan kalau semuanya ini tidak ada yang mau apa-apa bergabung di lomba buku? Oke, silakan duduk dulu. Ibu-ibu kelas berapa? 8? Ada perwakilan dari 84? Berarti ada? Ada di sini? Oke. Kemudian lomba Hafiz. Oh, silakan. Kalau Hafiz itu hafal ayat ya? Hafal surat atau hafal ayat? Hafal surat kecil. Angkat tangan yang tergabung dalam peserta lomba Hafiz Quran. Mana? Oh, ini banyak. Mana? Angkat tangan yang tinggi, mau lihat. Oke, 74 ada. Oke, alhamdulillah. Jadi hari ini kita ada 2 lomba Hafiz dan lomba kultum. Adik-adik begini, di situ
kalian tuh akhlak, karakter. Saya maunya itu di satu minggu kalian ini belajar mato. Di satu minggu ini kalian belajar di pesantren Ramadan ini, saya itu berharap ada perubahan akhlak, perubahan sikap, minimal dari apa? Minimal dari menghargai orang yang bicara di depan dulu. Itu saya dulu. Saya tidak minta Moni langsung mau jadi yang tadinya tidak pernah sholat, tiba-tiba begitu ikut pesantren Ramadan mereka sholat 5 waktu sama tahajud sama sholat duha setiap hari. Tidak harus langsung serta-merta seperti itu. Minimal mau perubahan karakter itu ada dari menghargai orang dulu. Itu saja dulu yang berubah dari kalian di satu minggu ini. Sudah alhamdulillah sekali itu. Karena itu kan bagian dari akhlak kan. Kalian mau pintar, Moni mau pintar, Moni pe otak so jenius, Moni pe nilai di rapor 100 semua. Tapi kalau akhlaknya 0, tidak tahu menghargai orang lain, tidak tahu menghormati orang lain, apalagi suka membuli, apa gunanya itu nilai 100 di rapor, di pengetahuannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah bulan Ramadan. Lalu apakah itu puasa? Puasa adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Puasa tidak hanya untuk menahan lapar dan dahara, tapi juga menahan diri dari segala perbuatan dosa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba wa alaikumus siyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa tujuan utama puasa bukan hanyalah untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang terhormat, puasa juga memiliki tingkatan. Yang pertama, puasa awam, hanya menahan diri dari makan dan minum. Yang kedua, puasa khusus, menahan diri dari makan dan minum dan perbuatan dosa yang dilarang, menjaga panca indera agar dijauhkan dari hal-hal yang dilarang. Yang ketiga, puasa khususnya khusus, hanya menahan diri dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan tertinggi di puasa, di mana hati hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, berbohong, membenci dan perbuatan dosa lainnya. Dan yang terakhir, melakukan perbuatan yang sia-sia. Ternyata puasa juga memiliki manfaat bagi kita. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih kedisiplinan dan kejujuran, menumbuhkan rasa empati kepada sesama. Para hadirin yang terhormat, mari kita renungkan sejenak apakah puasa yang selama ini kita jalani telah benar-benar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sedang menjaga lisan dan perbuatan dari hal-hal yang dilarang? Oleh karena itu, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan memperbaiki ibadah puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk berpuasa kemudian hari. Demikianlah untuk yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan dan kesuksesan dan amalan dan ampunan di bulan Ramadan. Marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua yang terbaik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya
Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Kuadang dan yang kami hormati staf Dewan Guru yang berada di tempat ini dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Winda Amati dari kelas 84 akan membawakan kultum yang berjudul keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan yang penuh berkah di bulan Ramadan. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh dan pada jalan Islam yang hadirin yang dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan ini tidak hanya diwajibkan untuk berpuasa, tetapi juga dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan. Salah satunya adalah bersedekah. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, bulan di mana pahala dilipat gandakan, dan bulan di mana kita memiliki kesempatan untuk berbagi kepada sesama manusia. Sedekah memiliki keutamaan yang luar biasa, terutama jika dilakukan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat dermawan, dan beliau menjadi lebih dermawan lagi di bulan ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya untuk mengajarkan Al-Quran. Hadis ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah waktu terbaik untuk meningkatkan kepedulian sosial dan berbagi rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedekah tidak hanya bermanfaat bagi orang yang menerima, tetapi juga memberikan banyak manfaat bagi yang memberi. Berikut adalah beberapa manfaat sedekah, khususnya di bulan Ramadan. Yang pertama adalah menghapus dosa dan membersihkan hati. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu dapat memadamkan dosa sebagai air memadamkan api. Setiap manusia pasti memiliki dosa, baik dari sadari maupun tidak. Sedekah adalah salah satu cara untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan yang kedua adalah mendatangkan keberkahan dan rezeki. Banyak orang berpikir bahwa memberi akan mengurangi harta mereka, padahal dalam Islam sedekah justru membuka pintu rezeki. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkurang harta karena sedekah, namun justru Allah akan menambah kemuliaan bagi seorang hamba yang dermawan. Maka jangan ragu untuk bersedekah. Apa yang kita keluarkan akan kembali kepada kita dalam bentuk rezeki yang lebih banyak dan berkah dalam hidup. Dan yang ketiga adalah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Bayangkan betapa bahagianya seseorang yang sedang kesulitan saat menerima bantuan dari kita. Sedekah tidak hanya berbentuk harta, tetapi juga bisa berupa makanan, tenaga, ilmu, atau sekedar senyuman yang menenangkan hati orang lain. Rasulullah SAW
terutama menjelang Idul Fitri. Dan yang kelima adalah bersedekah dalam bentuk ilmu dan tenaga. Jika tidak mampu dengan harta, kita bisa berbagi ilmu atau membantu pekerjaan orang lain dengan ikhlas. Hadirin sekalian, Ramadan adalah bulan di mana pahala dilipat gandakan dan salah satu amal terbaik yang bisa kita lakukan adalah bersedekah. Dengan bersedekah kita tidak hanya membantu sesama, tetapi juga membersihkan diri, mendapat keberkahan dan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk meningkatkan kepedulian sosial. Jangan takut kekurangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan balasan yang berlipat ganda bagi mereka yang bersedekah dengan ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang dermawan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa
warahmatullahi wabarakatuh. Takwaan di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat menjelang Ramadan adalah yang penuh harap. Kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk lemah yang telah banyak berbuat kesalahan. Bertemu dengan bulan mulia di mana wajib pahala merupakan pahala besar bagi kita, karena Ramadan adalah bulan di mana dosa-dosa diampuni. Dalam bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan berpuasa sebagai umat-umat terdahulu. Apapun tujuannya adalah agar dapat bertakwa sebenar-benarnya. Untuk itu sangat penting kiranya peningkatan ketakwaan menjadi target yang secara serius dikejar dalam bulan Ramadan ini. Merujuk ke petunjuk Al-Quran ayat 3 surat Al-Baqarah, 3 sifat utama orang yang bertakwa dan sekaligus dapat oleh bulan Ramadan. Tapi meningkatkan keimanan terhadap hal baik atau yang sangat utamanya keimanan terhadap Allah dapat dilakukan dengan memahami petunjuk Al-Quran dan hadis selama Ramadan ini. Selain itu, meningkatkan keimanan kepada Allah juga bisa dilakukan melalui berpikir dengan akal sehat atas eksistensi Allah SWT. Dalam kajian Al-Qidah Islam Al-Husniyah dan Al-Seriki diajarkan bahwa adanya alam semesta menjadi tanda wujudnya Allah, karena menurut akal sehat tidak mungkin alam semesta diwujud dengan sendirinya. Adanya alam semesta pasti ada yang membuatnya. Nah, yang membuat alam semesta itu ada Tuhan yang dalam Islam disebut sebagai Allah Subhanahu wa taala. Sifat kedua orang bertakwa adalah wa'yuqinas salat, yaitu mendirikan salat. Imam Jalaluddin Asyuyuti menjelaskan maksudnya adalah melaksanakan salat dengan memenuhi haknya. Sementara Imam Ahmad As-Sawi menjelaskan maksudnya adalah memenuhi hak-hak salat baik yang bersifat lain seperti memenuhi berbagai syarat rukun dan adatnya, maupun yang bersifat terkinian seperti kekudusan, kerendahan diri di hadapan Allah, dan keikhlasan daripada yang lain. Target melakukan peningkatan ketakwaan dalam mendirikan salat secara benar-benar bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, mengupdate ilmu pengetahuan seputar salat baik yang bersifat akhirat maupun batinnya yang sebelumnya dipercaya. Kedua, yang belajar mulai melakukan salat dari sisi lahir dan batin. Secara lahir melakukannya salat sesuai syarat rukun dan adat-adatnya. Lagi dia melakukan hal secara pelan-pelan atau tidak terburu-buru. Mendasari setiap bacaannya gerakan salat dan semisalnya. Bila hal ini dilakukan, target peningkatan ketakwaan dari sisi pendidikan salat dapat tercapai dengan lahir dan batin. Sifat ketiga orang bertakwa adalah pembelajaran rezeki yang telah Allah berikan pada pembelajaran yang sesuai dengan isyarat, membelanjakan harta dengan melihat fungsinya dan memastikan keadaannya
kesabaran yang Allah laksanakan melalui puasa. Dan Allah telah mengajarkan terutama untuk orang yang bersabar bahwa Allah meminta memberikan kesabaran kepada diri, sabar terhadap iman. Sebagai contoh, seorang mendapatkan hidup berubah cepat, ia harus bersyukur dan bersabar kepada Allah sehingga jika ada yang maksiat, ia akan mampu mengalami sabar terhadap musibah, yaitu seseorang yang mendapatkan kesulitan lalu ia pasrah terhadap masalah atau urusan yang dilakukan seperti itu, atau mencari solusinya, maka dengan sabar ia akan dapat ibadah salat, puasa, zakat adalah implementasi kesabaran kita untuk kepada Allah. Maka barang siapa yang mampu menjadikan diri sebagai orang yang sabar, Allah berjanji akan menjadikan dia dari Tuhan yang berfirman kepada pertolongan dan kebenaran. Semoga di bulan Ramadan yang kita kenalkan sebagai kesabaran ini kita mampu menjaga kesabaran kita dan menjaga kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kondang, yang saya hormati staf Dewan Guru SMP Negeri 2 Kondang, serta teman-teman yang ada di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Safina Ramadhani Rashid dari kelas 71. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Praktik Iktikaf Rasulullah di 10 malam terakhir Ramadan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, maghfirah dan keberkahan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita merenungkan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan, terutama di 10 malam terakhir, yaitu iktikaf. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang sangat tekun dalam beribadah, dan salah satu amalan yang pernah beliau tinggalkan di akhir Ramadan adalah iktikaf. Secara bahasa, iktikaf berarti berdiam diri, sedangkan dalam istilah syariah, iktikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan utama dari iktikaf adalah meningkatkan ketakwaan dan berikannya ibadah di dalam iktikaf. Seorang muslim dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, serta merenungkan kehidupan untuk lebih mendekat diri kepada Allah. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan dengan iktikaf. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggangnya. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi tidak hanya meningkatkan ibadahnya sendiri, tetapi juga mengajak keluarga beliau untuk ikut serta dalam menghidupkan malam-malam penuh kemuliaan. Rasulullah juga sangat berharap mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara keutamaan iktikaf adalah memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih khusyuk dalam beribadah tanpa gangguan duniawi. Dengan berdiam diri di masjid, kita dapat fokus memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, serta mendapatkan ketenangan jiwa.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Abdullah, mewakili kelas 1. Saya akan membacakan surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara fahada. Wallazi akhrajal mar'a. Waja'alahu syaa'an Allah. Sanuqri'uka fala
وفتحت السماء
Dewan Juri yang terhormat, saya Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa walaihi saja mawaddah warahmah wala balal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'amal yatima fala tanhar wa'amal sa'ila fala tanhar wa'amal bi'ilati rabbika fahadith. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati dari Surabaya. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Purnama. Saya perwakilan dari kelas 81. Saya akan membawakan surah Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran